anandaku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 3 SD. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang diagram batang dan diagram gambar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Kemudian, kalian diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dengan benar. Anandaku semuanya, sekarang kalian akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram, kita perlu mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya, data banyaknya anggota baru, data jenis pekerjaan orang tua, data usia, dan lain-lain. Cara mengumpulkan data dapat kita peroleh melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara atau pemberi pertanyaan dan narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan. Cara pengumpulan data yang kedua adalah pengamatan langsung. Cara yang ketiga adalah menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang menjawab pertanyaan. Data yang kita kumpulkan disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat diartikan sebagai gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan suatu objek secara garis besar. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Untuk menyajikan data, kita dapat menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dengan bentuk persegi panjang atau persegi. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Pada gambar, data dinyatakan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram gambar terdapat sumbu mendatar yang menyatakan jenis data dan sumbu tegak yang menyatakan nilai setiap data. Dari diagram berikut ini, kita dapat memperoleh informasi, diantaranya data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Perhatikan contoh data yang terdapat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Terdapat dua kolom. Yang pertama adalah kolom yang berisi warna barung. Kolom yang kedua adalah kolom yang berisi banyaknya anggota atau siswa. Berdasarkan tabel berikut ini, kita dapat memperoleh informasi banyak anggota barung biru adalah 8, banyak anggota barung hijau adalah 10 orang, banyak anggota barung kuning adalah 6 orang, banyak anggota barung merah adalah 9 orang, dan banyak anggota barung putih adalah 8 orang. Data pada tabel ini akan kita ubah penyajiannya menjadi bentuk diagram batang. Langkah yang kita lakukan adalah kita membuat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, di mana sumbu tegak berisi angka-angka atau bilangan yang merupakan banyaknya anggota barung. Kemudian, pada sumbu mendatar berisi jenis data atau nama barung. Berdasarkan tabel, jumlah anggota barung biru adalah 8 orang. Jadi, kita tarik garis putus-putus dari angka 8 menuju ke nama barung biru. Kemudian kita berikan gambar persegi panjang atau bentuk batang seperti ini. Bisa kita beri warna biru sesuai dengan warna barungnya. Kemudian untuk warna barung hijau berjumlah 10 anggota. Jadi pada diagram batang kita tarik dari angka 10 menuju ke nama barung hijau.
Di sini dapat kita gambar persegi panjang atau bentuk batang dan kita beri warna hijau. Kemudian untuk barung kuning berjumlah 6 anggota atau 6 orang. Jadi kita tarik garis putus-putus dari angka 6 menuju ke nama barung kuning. Kita buat gambar bentuk batang seperti ini, boleh diberi warna kuning. Kemudian untuk warna barung merah berjumlah 9 anggota. Pada diagram batang kita tarik angka bilangan 9 menuju nama barung merah dan kita buat gambar batang dan bisa diberi warna merah. Kemudian untuk barung warna putih yang berjumlah 8 orang anggota, kita tarik dari sumbu tegak ini dari angka 8 menuju nama barung putih. Kita beri gambar batang, boleh diberi warna putih. Berdasarkan gambar diagram batang yang sudah kita buat ini, dapat diperoleh informasi barung dengan jumlah anggota terbanyak adalah, kita lihat yang tertinggi di sini adalah barung hijau. Kemudian barung dengan jumlah anggota paling sedikit adalah, kita lihat yang paling pendek adalah barung kuning. Selanjutnya, selisih jumlah barung dengan anggota terbanyak dan paling sedikit adalah, kalau kita lihat dari diagram batang atau dari tabel, itu yang paling tinggi adalah barung hijau berjumlah 10, kemudian yang paling sedikit adalah barung kuning berjumlah 6. Jadi karena kita mencari selisih, kita kurangi 10 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 4. Kemudian jumlah seluruh anggota barung adalah, kita jumlahkan jumlah barung biru tambah hijau ditambah kuning tambah merah dan tambah putih, yaitu 8 kita tambah dengan 10, kita tambah dengan 6 tambah 9 dan tambah 8, hasilnya adalah 41 siswa atau 41 anggota. Selain menggunakan diagram batang, kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar juga disebut dengan piktograf. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Perhatikan tabel banyaknya tanda kecakapan khusus berikut ini. Terdapat 2 kolom pada tabel berikut. Ada kolom nama siswa dan ada kolom banyak tanda kecakapan khusus. Pada tabel berikut diperoleh informasi Beni memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Komang memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Fitri memiliki 3 tanda kecakapan khusus dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Tabel berikut ini akan kita ubah penyajiannya dalam bentuk diagram gambar. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan banyak setiap jenis data. Kemudian kita tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Berikutnya, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Selanjutnya, sajikan diagram gambar sesuai dengan data. Untuk membuat diagram gambarnya, kita buat dulu 2 kolom yang sama seperti pada tabel berikut. Yang membedakannya adalah pada tabel banyak tanda kecakapan khusus berisi angka atau bilangan. Sedangkan pada diagram gambar, banyak tanda kecakapan khusus diisi dengan gambar. Pada diagram gambar, terdapat keterangan bahwa satu gambar mewakili satu tanda kecakapan khusus. Nah, di sini telah dipilih gambar bintang untuk mewakili tanda kecakapan khusus.
Gambar yang dipakai tidak mesti harus gambar yang dipilih, tidak harus bintang seperti ini, tetapi bisa untuk tanda yang lainnya yang sesuai, dan yang paling penting adalah orang tahu dan jelas bahwa gambar tersebut sudah mewakili dari tanda kecakapan khusus. Pada tabel keterangannya Benny memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Pada diagram gambar kita buat gambar 4 bintang. Pada tabel Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Jadi pada diagram gambar banyaknya tanda kecakapan khusus, kita buat 2 gambar bintang. Kemudian Komang memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Kita buat 3 gambar bintang. Pada kolom banyak tanda kecakapan khusus. Kemudian berdasarkan tabel Fitri memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Jadi pada diagram gambarnya kita dapat menggambar 3 bintang untuk banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki Fitri. Kemudian pada tabel Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Maka pada diagram gambar kita menggambar 4 bintang untuk banyak tanda kecakapan khusus milik Dina. Jika banyak siswa atau benda lebih dari 20, kita tidak mungkin menggambar sebanyak itu karena akan sangat merepotkan. Kita dapat menyajikannya dengan sederhana dengan memberi keterangan satu gambar mewakili jumlah tertentu. Perhatikan contoh berikut. Berikut disajikan tabel banyak origami yang terkumpul dari setiap regu pramuka. Pada tabel ini terdapat 2 baris. Baris yang pertama berisi regu, yaitu regu melati, mawar, dan tulip. Pada baris yang kedua berisi banyak origami yang terkumpul. Untuk melati terkumpul 15, untuk mawar terkumpul 6, dan untuk tulip terkumpul 9. Tabel berikut ini akan kita ubah penyajiannya dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar dari data pada tabel di atas dapat dibuat dengan keterangan satu gambar burung mewakili 3 buah origami seperti berikut. Kita buat dulu tabel yang sama seperti pada tabel sebelumnya. Tabelnya terdiri dari 2 baris, yaitu baris yang pertama yaitu berisi nama regu. Kemudian baris yang kedua berisi banyak origami yang terkumpul. Bedanya, untuk baris banyak origami yang terkumpul, pada tabel sebelumnya berisi angka, sedangkan pada diagram gambar berisi dengan gambar yang sudah ditentukan. Perhatikan keterangannya. Untuk keterangan, satu gambar burung mewakili 3 buah origami. Perlu diingat bahwa gambar ini tidaklah baku. Kalian bisa memilih gambar lain yang mewakili karya dari origami. Misalnya kapal, pesawat, dan lain-lain. Yang terpenting adalah orang tahu bahwa gambar yang dibuat sudah mewakili dari origami. Jika regu melati ada 15 orang, maka kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Maka pada baris origami terkumpul, pada kolom melati kita gambar 5 burung. Jika regu mawar memiliki 6, maka kita bagi 6 dengan 3. 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Jadi pada kolom mawar kita gambar 2 gambar burung. Untuk regu tulip banyak origami adalah 9. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sehingga pada kolom tulip kita akan menggambar 3 gambar burung. Sekarang waktunya Anandaku semua mengerjakan latihan. Ada 2 soal yang perlu Ananda kerjakan. Soal yang pertama, buatlah diagram batang berdasarkan tabel berikut ini. Pada soal disajikan tabel data banyaknya balon berdasarkan warna. Jadi Ananda membuat diagram batangnya. Soal yang kedua, buatlah diagram gambar berdasarkan tabel berikut ini.
Berikut disajikan tabel data banyaknya anggota Barung. Perhatikan keterangannya. Satu gambar orang ini mewakili 2 orang anggota. Kerjakanlah latihan ini di buku tulis matematikamu dengan jelas dan rapi. Fotolah hasil jawabanmu, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran matematika berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.